Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 2 kelas Palembang yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Evan, Saya Rakoda Lopis. Nama saya Cindy Agurala Manalu. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah mahasiswa mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan asam amino dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Bahan atau sampel yang digunakan. Pertama ada ayam, yang kedua reagen nitrit, yang ketiga ada reagen milon, yang keempat ada NaOH, yang kelima ada HCl, dan yang terakhir ada aqueous. Prosedur proyek pada kali ini yaitu yang pertama, carilah dan pahami materi mengenai asam amino. Yang kedua, temukan bahan makanan yang mengandung protein dalam pembuatan proyek ini. Yang ketiga, amati, kemudian rekam bahan objek yang menjadi sasaran. Yang keempat, edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Asam amino merupakan unit penyusun protein yang mempunyai fungsi sebagai protein transport, protein struktural, protein sebagai enzim, protein sebagai antibodi, neurotransmitter, dan reseptor sel. Pada struktur asam amino terdapat satu atom C sentral yang mengikat secara kovalen gugus amino, gugus karboksil, satu atom H, dan rantai samping atau gugus R. Gugus R menunjukkan sifat kimiawi setiap asam amino sebagaimana ikatan protein dan fungsi biologis. Gugus R yang berbeda-beda pada setiap jenis asam amino menentukan struktur, ukuran, muatan elektrik, dan sifat kelarutan di dalam air. Dua asam amino berikatan melalui suatu ikatan peptida dan membentuk rantai polipeptida yang tidak bercabang dan akhirnya membentuk suatu protein. Dan sekitar 75% asam amino digunakan untuk sintesis protein. Apakah benar ayam mengandung protein? Mari kita buktikan. Yang pertama yaitu uji ninhidrin. Uji ini salah satu uji protein untuk mengidentifikasi asam amino bebas pada protein. Uji ini ditandai dengan berubahnya sampel menjadi warna ungu. Yang kedua yaitu uji milon. Uji milon ini dipergunakan untuk mengidentifikasi asam amino tirosin pada protein. Uji ini positif apabila larutan berubah menjadi merah bata. Yang terakhir yaitu uji kelarutan. Protein merupakan senyawa metabolisme tubuh yang larut di dalam asam maupun basah. Larutan akan larut apabila dipanaskan. Pembahasan pada kali ini. Asam amino adalah monomer penyusun protein. Protein adalah salah satu kebutuhan tubuh manusia dalam melakukan metabolisme, terutama pembentukan sel. Daging ayam merupakan salah satu sumber protein. Secara umum, komposisi kimia daging terdiri dari air sekitar 75%, protein 19%, lemak 2,5%, dan karbohidrat 1,2%. Substansi non-protein yang larut 2,3% termasuk substansi nitrogenus 1,65%, substansi anorganik 0,65%, dan vitamin yang larut dalam lemak dan air relatif sangat sedikit. Di antara 19% protein pada ayam, daging ayam itu sendiri mengandung asam amino esensial yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Setidaknya ada 9 asam amino yang tidak dapat disintesis dalam tubuh melainkan dari konsumsi protein, yakni fenilanin, histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, treonin, triptofan, dan valin.
Kandungan protein pada ayam dapat diuji menggunakan uji Ninhydrin yang ditandai dengan warna ungu. Selanjutnya ada uji Milon yang ditandai dengan terbentuknya kompleks berwarna merah dan uji kelarutan. Kesimpulannya, yang pertama, daging ayam merupakan satu sumber protein. Yang kedua, komposisi kimia daging terdiri dari sekitar 75%, protein 19%, lemak 2,5%, karbohidrat 1,2%. Substansi non-protein yang larut 2,3%, termasuk substansi nitrogenus 16,65%, substansi anorganik 6,5%, dan vitamin yang larut dalam lemak dan air relatif sangat sedikit. Dan yang ketiga, kandungan asam amino yang tidak dapat disintesis dalam tubuh melainkan dari konsumsi protein, yakni fenilalanin, histidin, isoleucin, leucin, lisin, metionin, threonin, triptofan, dan valin. Yang keempat, Ninhydrin, Milon, dan kelarutan merupakan uji identifikasi protein atau asam amino.